pagi teman-teman OKB, semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan pagi ini semoga teman-teman seperti yang tadi Menda udah bilang menyiapkan growth mindset supaya kita semua bisa sama-sama belajar dengan materi yang dibawakan hari ini. Pagi ini aku mau membawakan satu materi yang sebenarnya menurutku cukup beginner friendly buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai berinvestasi, dan judulnya adalah investasi tanpa overthinking. Tujuannya supaya nanti teman-teman bisa memilih jenis investasi yang tepat buat teman-teman untuk mengembangkan kekayaan tanpa harus terlalu banyak overthinking ketika memilih. Nah, mungkin kita akan mulai dengan materi kita ya. Oke, nah kita mulai. Pertama-tama mungkin kita akan mengenali dulu ya apa sih arti kata investasi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu artinya investasi, investasi adalah bagaimana kita bisa memilih komposisi aset dan dimaksimalkan supaya kita bisa mencapai tujuan investasi kita. Ya, dan apa arti kelas aset itu? Kalau kelas aset ini adalah sekelompok instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sama dan berperilaku yang kira-kira mirip dalam pasar keuangan. Apa aja sih kira-kira aset finansial yang paling umum yang biasanya kita kenalin ya dan kita sering dengar? Yang pertama adalah saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan di suatu perusahaan. Yang kedua adalah obligasi atau surat utang. Jadi ini adalah tanda ya bahwa kita meminjamkan sejumlah dana atau uang kepada suatu pihak, bisa merupakan pemerintah, contohnya adalah obligasi negara gitu ya, atau perusahaan, misalnya obligasi korporasi. Dan yang ketiga adalah surat utang, di mana yang ketiga adalah pasar uang, di mana pasar uang ini contohnya misalnya seperti deposito. Nextnya, mungkin teman-teman yang kira-kira baru memulai berinvestasi mungkin juga berpikir ya, mulainya dari mana? Nah, kita pertama bisa memulai berinvestasi dengan menentukan goals investasi kita. Jadi kita menentukan jumlah dana dan required rate of return yang kita butuhkan supaya kita bisa mencapai tujuan finansial kita tersebut. Nextnya, setelah itu, kita juga bisa menentukan berapa lama sih jangka waktu investasi yang kita perlukan. Jadi kira-kira misalnya kita udah menentukan nih tujuan investasinya apa. Lalu kita tinggal menentukan nih kira-kira kapan sih tujuan itu kita harus capai, atau kira-kira dalam jangka waktu berapa lama nih tujuannya kita mau capai. Nah, ini kita penting untuk lakukan supaya kita bisa menentukan kira-kira investasi apa sih yang tepat untuk jangka waktu investasi yang kita butuhkan itu. Nah, semakin lama time frame investasi kita atau jangka waktu investasi kita, maka semakin juga bisa kita menambahkan unsur resiko ya terhadap investasi kita tersebut. Sebaliknya, semakin pendek jangka waktu investasi kita, maka pilihan kelas aset yang kita pilih idealnya lebih tidak beresiko. Next-nya. Nah, mungkin sedikit juga tips buat teman-teman, jika kita membutuhkan dananya secara sewaktu-waktu, maka instrumen yang kita pilih idealnya bersifat semakin liquid, gitu teman-teman. Next-nya, kita juga harus menentukan profil risiko kita sebagai seorang investor. Ada beberapa cara kita bisa menentukan profil risiko kita sebagai seorang investor, dan cara ini aku suka sebut sebagai CAT ya, CAT kayak kucing gitu, CAT. Soalnya singkatannya terdiri dari capacity, appetite, dan tolerance. Yang pertama adalah capacity. Nah, next-nya. Capacity ini adalah kapasitas kita sebagai investor untuk bisa menerima resiko. Jadi yang pertama ini dipengaruhi oleh siklus hidup. Jadi siklus hidup kita tuh ada di mana sih? Apakah hidup kita ini masih dalam kita tahap mengumpulkan kekayaan misalnya, atau sudah mulai mengakumulasi lalu sudah mempertahankan. Jadi ini menentukan sebenarnya kapasitas risiko yang kita bisa tanggung sebagai seorang investor.
Yang kedua adalah usia kita. Jadi usia kita juga sangat menentukan sebenarnya kapasitas kita untuk menerima resiko. Semakin muda usia kita, sebenarnya kita semakin mampu ya untuk menanggung resiko. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengalami kerugian atau loss dalam investasi kita masih bisa memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengumpulkan kembali kekayaan kita yang misalnya kita hilang gitu ya karena mungkin kerugian suatu investasi. Nah, yang ketiga adalah modal investasi. Jadi modal investasi ini juga sebenarnya menentukan kapasitas kita untuk menerima resiko. Biasanya memang semakin besar modalnya, kapasitas resikonya sebaiknya semakin turun ya, semakin menurun. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah net worth atau kekayaan. Kekayaan kita semakin besar, kapasitas resiko yang kita bisa tanggung, maka idealnya juga semakin bisa lebih besar ya. Karena memang ketika kekayaan kita semakin besar, kita masih bisa menanggung risiko yang lebih besar. Yang kelima adalah sumber pendapatan lain. Jika kita memiliki banyak sumber pendapatan lain, maka kapasitas risiko yang kita bisa tanggung juga semakin besar. Yang keenam adalah kebutuhan likuiditas. Jika kebutuhan likuiditas kita semakin tinggi, maka kapasitas risiko kita semakin kecil atau semakin rendah. Next-nya adalah appetite kita atau kemauan kita untuk mengambil resiko. Jadi ini dipengaruhi oleh kondisi mental dan kemampuan psikologis kita sebagai investor untuk mengambil atau menerima resiko investasi. Dan ini akan sangat menentukan juga ya pemilihan kelas aset dan portfolio investasi yang akan kita pilih nantinya. Dan yang ketiga adalah tolerance. Toleransi ini adalah seberapa besar kita bisa menerima risiko dalam investasi kita. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dalam suatu risiko kerugian, seberapa besar yang kita bisa tanggung dalam investasi kita, dan kita juga kira-kira menentukan nih pada titik apa sih kita memutuskan untuk cut our losses jika seandainya gitu ya kita dihadapkan pada suatu kerugian. Dan di sini kita mempertimbangkan kedua aspek yang tadi, yaitu kapasitas dan appetite kita sebagai investor untuk menerima risiko. Nah, next-nya mungkin teman-teman juga berpikir gitu ya, kenapa sih ada investasi yang return-nya tinggi banget dan ada yang relatif lebih rendah? Nah, next-nya ini karena ada yang namanya risk premium. Jadi risk premium ini adalah tambahan return potensial yang harusnya kita dapatkan ketika kita memegang kelas aset yang relatif lebih beresiko dibandingkan yang lain. Kita biasanya pakai perbandingannya dengan risk-free asset, yaitu 10-year Indonesian bond yield. Jadi kalau misalnya potential return-nya itu di atas 10-year bond yield, biasanya memang dikonsider sebagai lebih beresiko ya, karena kita ambil risk-free asset-nya sebagai suatu aset yang virtually risk-free. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pun, harusnya return jangka panjangnya nggak affected gitu. Nah, mungkin next-nya. Karena mungkin teman-teman juga perlu ketahui bahwa ketika kita berinvestasi pada instrumen apapun, pasti ada resikonya, seminim apapun itu. Maka untuk menanggulangi resiko ini, kita bisa melakukan diversifikasi investasi, supaya ini bisa mengelola resiko yang kita tanggung atau kita terima ya ketika kita berinvestasi. Next-nya. Ini adalah kita memilih untuk menyebar portfolio investasi kita dalam beberapa jenis kelas aset supaya kita bisa terhindar dari resiko yang spesifik ya terhadap satu kelas aset tertentu. Misalnya kalau kita terlalu banyak porsi investasinya di saham, jika pasar sahamnya mungkin kena shake up atau mungkin lagi bearish, maka exposure resiko kita terhadap kelas aset itu kan sangat besar. Makanya sebaiknya teman-teman ketika berinvestasi tetap melakukan diversifikasi investasi. Nah, next-nya mungkin teman-teman yang pemula juga lagi berpikir nih, kita mau pilih investasi apa sih untuk mungkin investor pemula ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat reksadana sebagai alternatifnya. Karena reksadana ini adalah wadah pengumpulan dana publik yang teman-teman bisa pilih tanpa harus pusing. Karena teman-teman ketika memilih reksadana, investasinya ini sudah dikelola dengan baik oleh manajer investasi profesional yang terdaftar di OJK. Jadi teman-teman cukup sesuaikan dengan time frame investasi teman-teman dan tujuan investasinya supaya bisa memilih jenis reksadana yang tepat buat teman-teman. Dan tentu aja ini teman-teman bisa cek juga legalitasnya di reksadana.ojk.go.id. Ini teman-teman bisa melihat semua jenis reksadana yang ada dan semua manajer investasinya juga. Dan teman-teman ketika berinvestasi reksadana bisa memulai dengan modal yang cukup kecil ya. Jadi banyak banget reksadana sekarang yang minimum investasinya cuma Rp10.000.
Jadi sebenarnya sangat-sangat praktis banget buat teman-teman yang baru memulai investasi. Nah, mungkin kalau aku bisa ibaratkan, reksadana ini tuh kayak kita beli burger dibandingkan kita masak sendiri misalnya. Kalau kita masak sendiri burgernya, kita kan harus pilih rotinya, lalu kita mesti goreng kentangnya, terus kita mesti potong-potong tuh sayur-sayurannya, panggang juga daging burgernya ya. Kalau misalnya reksadana itu kita udah beli jadi tuh burgernya, jadi udah ada manajer investasi yang pilihin sayur yang terbaik menurut mereka, pilihin daging yang terbaik menurut mereka, pilihin kentang yang terbaik untuk mereka, dan kita tinggal konsumsi aja gitu teman-teman. Mungkin aku juga bisa jelasin sedikit cara kerja reksadana. Jadi reksadana ini bisa dipilih oleh dua jenis investor, investor individual dan juga investor institusi. Jadi ketika teman-teman naruh dananya ini dikumpulin ya dalam satu rekening penampung, lalu nanti ada bank kustodian yang akan mengadministrasi efek dan menyimpan dana serta efek-efek teman-teman. Jadi dana dan efeknya itu nggak langsung dipegang oleh manajer investasi. Jadi dipegang oleh bank kustodian dulu nih. Lalu bank kustodian ini yang akan diberikan instruksi ya oleh manajer investasi. Misalnya kalau manajer investasi ini mau transaksi efek gitu ya, seperti beli saham, beli obligasi, beli surat utang gitu, atau masukin deposito gitu. Jadi itu semua disimpan di bank kustodian. Manajer investasinya ini yang akan menentukan jenis investasinya itu seperti apa, alokasi investasinya seperti apa, dan juga efek-efek apa yang akan dibeli atau ditransaksikan gitu. Nah, mungkin selanjutnya, reksadana ini pun juga dibagi menjadi dua ya, menurut jenis pengelolaannya. Yang pertama adalah reksadana pasif, jadi ini pengelolaannya mengikuti suatu acuan indeks tertentu. Misalnya kalau di saham ada reksadana IDX30, jadi reksadananya ngikutin persis nih IDX30 itu seperti apa komposisinya. Lalu yang kedua ada reksadana pengelolaan aktif, di mana pengelolaan ini aktif sesuai dengan kebijakan manajer investasi. Jadi mereka memutuskan pengelolaan dananya seperti apa yang paling optimal untuk mendapatkan return yang paling optimal dalam kondisi market tertentu. Nah, next-nya, tadi kan kita sempat bahas soal diversifikasi ya. Jadi memang reksadana ini pun juga sangat tepat gitu kalau misalnya teman-teman memikirkan konsep diversifikasi sendiri. Diversifikasi itu sendiri, karena reksadana memiliki batas penempatan investasi dalam satu emiten atau suatu efek tuh mereka nggak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya nih satu reksadana saham, misalnya mereka punya emiten Bank Mandiri gitu ya, saham Bank Mandiri sebanyak 9%, maka misalnya mereka mau taruh di deposito Bank Mandiri, mereka cuma bisa naruh sebanyak 1% dari alokasi investasi mereka tersebut. Karena dalam satu entitas atau satu emiten tertentu, mereka cuma boleh naruh 10%-nya. Gitu. Next-nya. Nah, ada 3 sumber data yang teman-teman bisa perhatikan ketika memilih reksadana. Yang pertama adalah prospektus. Jadi prospektus ini adalah detail penawaran terhadap reksadana, termasuk informasi di dalamnya ada bank kustodian, ada besaran fee manager investasi, dan juga tim investasinya siapa aja. Prospektus ini bisa teman-teman dapatkan di agen penjual reksadana teman-teman sendiri. Yang kedua adalah fund fact sheet. Fund fact sheet ini adalah potret laporan mini reksadana, diterbitkan setiap bulannya oleh manajer investasi untuk setiap masing-masing reksadana ya. Jadi setiap reksadana setiap bulannya pasti menerbitkan fund fact sheet-nya sendiri-sendiri. Juga bisa ditemukan di aplikasi atau di agen penjual reksadana teman-teman. Yang ketiga adalah top holdings. Jadi top holdings ini adalah komposisi portfolio efek yang dimiliki oleh satu reksadana tertentu. Dan ini juga ditaruh ya di dalam fund fact sheet di setiap bulannya, diupdate, dan teman-teman juga bisa lihat alokasi investasinya seperti apa. Nah, selanjutnya ada 4 istilah data yang cukup umum dalam reksadana. Coba kita ulas satu-satu ya. Yang pertama adalah unit penyertaan. Jadi unit penyertaan ini adalah satuan investasi reksadana. Jadi ketika kita memiliki reksadana, jumlah modal yang kita miliki ini akan dikonversi menjadi UP. UP ini didasarkan oleh apa? Oleh nilai aktiva bersih. Jadi setiap kali misalnya kita mau beli reksadana sebesar Rp100.000. Jadi nanti Rp100.000 ini dibagi dengan nilai aktiva bersih dari reksadana tersebut, dan itu kita dapat jumlah unit penyertaan yang akan kita miliki nantinya.
Ketika reksadana launching itu biasanya unitnya selalu di harga Rp1.000 dan NAB ini diupdate daily ya. Jadi setiap hari akan diupdate. Lalu selanjutnya ada aset under management atau AUM. Jadi ini adalah jumlah aset atau dana yang dikelola dalam satu reksadana tertentu atau mungkin manajer investasi juga bisa kita hitung AUM-nya. Lalu yang selanjutnya adalah management fee. Ini adalah fee investasi yang dikenakan kepada kita. Ini adalah biaya pengelolaan reksadana, termasuk di dalamnya biaya pengelolaan, operasional, misalnya transaksi dan bank kustodian itu juga udah termasuk, pajak, audit, dan administrasinya. Next ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas beberapa jenis reksadana berdasarkan kelas asetnya ya. Yang pertama adalah saham. Saham ini adalah reksadana saham ya, kemudian campuran, obligasi, dan money market. Nah, next-nya. Untuk mungkin potential risk dan reward-nya untuk setiap reksadana ini yang paling rendah risk and reward-nya adalah money market. Jadi money market ini potensi return-nya cukup rendah, tapi resikonya juga relatif paling rendah di antara yang lainnya. Lalu yang kedua ada reksadana obligasi atau fixed income, di mana sedikit lebih tinggi biasanya return-nya, namun resikonya juga sedikit lebih tinggi. Lalu ada campuran, dan yang terakhir adalah saham, di mana potensial return-nya juga paling tinggi, tapi resikonya juga paling tinggi di antara reksadana yang lainnya. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit mengenai reksadana saham. Jadi reksadana saham ini cocok banget buat teman-teman mungkin yang investasinya lebih cenderung jangka panjang, menengah lah ya, menengah atau jangka panjang. Minimal mungkin 3-5 tahun. Dan memang secara volatilitas, itu pergerakan harganya cukup tinggi ya volatility-nya, dan memiliki tingkat return yang memang biasanya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Namun resikonya juga harus teman-teman ingat relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, mungkin reksadana saham ini lebih cocok buat teman-teman yang punya profil resiko lebih cenderung moderat atau agresif. Dan untuk perbandingan performance-nya, biasanya kita bandingkan dengan IHSG atau benchmark index lainnya, dan penempatan efeknya itu 80%, minimal 80% di efek saham. Jadi kalau misalnya pasar sahamnya in general misalnya terus-terusan nggak bagus gitu ya, maka reksadana saham biasanya impact-nya paling besar gitu. Nah, kemudian ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mungkin jangka waktu investasinya lebih menengah ya, pendek menengah, dan volatility-nya pun juga cenderung lebih sedikit ya dibandingkan mungkin reksadana saham. Kalau misalnya reksadananya ada obligasi yang tradable seperti obligasi pemerintah, itu memang cenderung lebih volatile dibandingkan komposisi reksadana yang isinya obligasi korporasi, karena obligasi korporasi lebih jarang ditradingkan di pasar. Dan yang ketiga, mungkin untuk perbandingannya bisa dibandingkan dengan indeks reksadana pendapatan tetap seperti IFI atau Bindo. Kemudian next-nya ada reksadana campuran atau balance. Jadi untuk time frame dan volatility-nya ini memang sangat tergantung dengan instrumen yang dipilih ya, karena memang kalau campuran ini kan komposisinya bisa dicampur semua kelas efek ya. Minimal 5% di satu kelas efek dan maksimal 75% di kelas satu kelas efek tertentu. Jadi untuk reksadana campuran ini mungkin sebaiknya juga minimum time frame investasinya minimum mungkin 3 tahun ya. Kalau misalnya ada unsur sahamnya. Tapi kalau misalnya nggak ada unsur sahamnya mungkin bisa lebih pendek seperti 1-3 tahun. Dan untuk profil risikonya ini bisa cenderung lebih moderat agresif sesuai dengan penempatan alokasi efek investasinya. Dan yang terakhir ada reksadana pasar uang atau money market. Jadi ini sebenarnya lebih cocok buat teman-teman yang mungkin perlu kebutuhan likuiditas yang tinggi ya, misalnya mau ditarik sewaktu-waktu. Ini cocok nih buat teman-teman reksadana pasar uang. Karena memang pergerakan NAB dan pergerakan harganya sendiri lebih stabil dibandingkan reksadana yang lain. Dan ini sebenarnya juga cocok juga nih buat teman-teman yang mungkin mau masuk reksadana saham atau reksadana campuran, tapi belum tahu nih kira-kira kapan diskonnya gitu ya. Itu bisa ditaruh dulu di reksadana pasar uang sampai kira-kira harganya atau mungkin kondisi marketnya cukup oke gitu buat kita beli reksadana yang lain, kita bisa taruh dulu nih dananya di reksadana pasar uang karena memang pergerakan harganya lebih stabil. Ini juga cocok buat teman-teman yang mungkin perlu kebutuhan investasi time frame-nya tuh pendek gitu ya, up to 1 year misalnya, terus mau dipakai dananya harus nih tanggal waktu tertentu dalam jangka waktu 1 tahun, aku lebih saran teman-teman untuk taruh di reksadana pasar uang gitu.
Nah, nextnya mungkin kalau teman-teman udah tahu beberapa reksadana yang tadi, kalau teman-teman penasaran di mana bisa beli reksadana yang bagus, tentu aja di aplikasi Saya Kaya kita udah mengkurasi produk-produk reksadana kita. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu bingung milihnya ya, karena di aplikasi Saya Kaya sendiri produknya udah lumayan terkurasi banget dan hampir semua produknya kita rekomen kok semuanya. Dan di aplikasi Saya Kaya sendiri udah ada 3 manajer investasi yang listed. Yang pertama ada Sukor Asset Management, yang kedua ada Trimegah Asset, dan yang ketiga ada Salenra Capital. Nantinya akan ada beberapa manajer investasi lain yang akan bergabung di Saya Kaya tahun ini. Ada BNI Asset Management, ada Dana Reksa, Kisi Asset, dan juga Semesta Asset Management. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri ya di aplikasi Saya Kaya. Di aplikasi Saya Kaya ini, nah, nextnya mungkin boleh ditampilkan. Iya, nah di aplikasi Saya Kaya ini teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman bisa bikin portfolio sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tujuan investasi tertentu, bisa teman-teman pisahkan portfolionya sesuai dengan tujuan keuangannya. Jadi nggak kecampur-campur. Dan tentu aja pendaftarannya mudah dan aman karena 100% online. Teman-teman cuma perlu siapin KTP aja. Dan investasinya modal kecil hanya Rp100.000 rata-rata untuk reksadananya, dan ada juga reksadana yang mulai investasinya dari Rp10.000. Dan teman-teman bisa transaksi kapanpun, jual beli reksadananya, bisa dibeli atau dicairkan kapanpun tanpa penalti ya. Kalau misalnya deposito kita mau cairin satu-satu kan kita tetap kena penalti. Dan tentu aja teman-teman reksadana kan udah dipotong pajak, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi soal pajaknya. Nah, nextnya. Mungkin kenapa teman-teman bisa berinvestasi lewat Saya Kaya? Yang pertama, kita udah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan produk kita terkurasi, dan tentu aja kita ada human touch-nya. Jadi kalau teman-teman kebingungan atau perlu bantuan, teman-teman bisa langsung DM Yamin di Instagram atau di Telegram juga. Nanti akan ada Yamin yang akan bantuin teman-teman semua. Dan tentu aja nggak ada fee tambahan, seperti kalau teman-teman beli di bank, reksadana itu kan ada tambahan fee-nya ya, subscription maupun redemption-nya. Kalau di Saya Kaya semuanya gratis. Dan tentu aja nanti kita akan launching program loyalty Sukor pada tahun ini, di mana teman-teman bisa mendapatkan poin loyalty Sukor Group ya, yang terdiri dari Skor Sekuritas, Skor Asset Management, dan Saya Kaya. Itu teman-teman. Nah mungkin nextnya kita akan lanjut ke sesi Q&A. Teman-teman bisa kasih Q&A-nya di Q&A box-nya, nanti kita akan bacakan dan kita akan jawab bareng-bareng gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan pertama nih. Selamat pagi atau siang. Aku bacain pertanyaannya ya. Seringnya atau kebanyakan saya melihat reksadana saham pasif berpatokan pada IDX30. Kenapa hanya indeks tersebut yang menjadi patokan? Apakah hanya indeks tersebut yang menghasilkan return tahunan paling memuaskan? Sebenarnya enggak, karena banyak banget sih reksadana indeks yang berpatokan pada indeks lain ya. Kayak kalau di Saya Kaya sendiri kita ada beberapa reksadana yang berpatokan sama MSCI, ada juga yang sama FTSE, dan nantinya ada LQ45 juga. Sebenarnya nggak cuma IDX30 aja kok. Cuma memang karena dibandingkan indeks lainnya, IDX30 ini mungkin kapitalisasi pasarnya itu lebih besar, jadi mungkin ada beberapa reksadana saham yang berpatokannya sama IDX30. Tapi sebenarnya enggak, karena memang banyak banget sih indeks yang bisa dijadikan patokan buat reksadana pasif. Gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya. Oke, sambil kita tunggu pertanyaannya. Kak, biaya untuk pencairannya berapa? Nggak ada biayanya ya. Kalau untuk dicairkan tidak ada biayanya. Selama banknya itu sama dengan bank rekening penampung, itu tidak ada biaya pencairan kok. Sama sekali gratis, nol.
Dan kemudian untuk amannya simpan reksadana obligasi berapa lama. Sebenarnya ini sangat tergantung ya dengan kebutuhan investasi teman-teman sendiri, tapi mungkin karena memang kita ini lagi ada dalam interest rate environment untuk reksadana obligasi, mungkin teman-teman bisa sedikit panjangin jangka waktu investasinya, terutama untuk reksadana obligasi yang isinya obligasi pemerintah ya. Mungkin aku lebih saran 1-3 tahun. Untuk obligasi korporasi mungkin 1 tahunan itu juga sebenarnya cukup oke. Tapi kalau untuk reksadana obligasi yang isinya obligasi pemerintah mungkin 1-3 tahun sih. Gitu. Nah, untuk fee dari MI itu kapan dipotongnya dan dari mana ya? Itu fee dari MI itu sebenarnya udah bersih ya. Jadi apa yang teman-teman terima di gain or loss-nya itu sebenarnya udah bersih dari fee manajer investasi. Dihitungnya tuh harian, jadi setiap hari kita menyimpan reksadananya itu akan dihitung, jadi terus running gitu ya selama kita pegang reksadananya. Dan pokoknya kalau teman-teman terima gain teman-teman tuh sebenarnya udah bersih dipotong dari pajak, dari fee itu semua udah bersih. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin lagi gitu. Oke, saya masih bingung terkait bedanya expense ratio dan biaya manajemen. Mohon penjelasannya untuk syariah dan konvensional biaya manajemennya kenapa bisa berbeda ya? Bukan cuma syariah dan konvensional aja, tapi setiap jenis reksadana, setiap produk reksadana itu fee manajemennya beda-beda kok. Jadi teman-teman bisa ngeliatin aja di fun fact sheet-nya dan juga di aplikasi Saya Kaya kita udah tulis maksimum biaya manajer investasinya berapa. Jadi patokannya dari situ aja. Dan mungkin bukan cuma buat syariah dan konvensional aja gitu ya. Maksudnya semua reksadana itu punya biaya manajemen fee yang berbeda-beda. Jadi setiap kita mau beli reksadana, mungkin idealnya kita lihat dulu nih maksimum manajemen fee-nya tuh berapa gitu. Untuk expense ratio sebenarnya perhitungannya juga beda-beda ya. Setiap orang bisa perhitungan expense ratio-nya beda-beda. Tapi biasanya ini lebih ke biayanya dibandingkan dengan return reksadananya itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada yang nanya nih, reksadana in general itu perlu kita evaluasi nggak sih? Kalau dievaluasi, baiknya intervalnya gimana? Sama seperti semua investasi lainnya, aku sarankan teman-teman ketika beli reksadana apapun selalu mengevaluasi tergantung dengan mungkin time frame yang kita nyaman gitu ya. Kalau misalnya reksadana pasar uang mungkin kita nggak perlu terlalu liatin, mungkin kita bisa lihat 3 bulan sekali. Dan kalau misalnya obligasi juga kira-kira 3 bulan sekali. Kalau saham atau campuran, mungkin setiap 3 bulan kita perlu liatin juga sih performanya seperti apa. Apakah inline dengan market atau enggak gitu ya. Kalau misalnya yang kita perlu red flag itu kan sebenarnya kalau marketnya misalnya bagus banget, tapi reksadananya nggak bisa perform, especially mungkin reksadana saham. Nah itu yang baru kita perlu perhatiin nih, kira-kira kenapa sih nih reksadana nggak bisa perform walaupun marketnya lagi bagus banget. Nah, mungkin teman-teman bisa lihatin per 3 atau 6 bulan sekali sih, gitu. Nah, next-nya. Halo, saya Ardi, izin bertanya. Terdapat beberapa jenis reksadana pasif seperti ETF, reksadana terproteksi, dan reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang nggak pasif ya. Kalau reksadana pasar uang dikelola secara pasif, acuan indeks atau peraturannya dari mana ya? Terima kasih. Reksadana pasar uang sih nggak pasif sih pengelolaannya. Reksadana pasar uang itu cenderung aktif. Reksadana pasar uang itu komposisi asetnya. Yang pertama adalah deposito atau time deposit. Yang kedua adalah obligasi yang jangka waktunya di bawah 1 tahun untuk pencairannya. Jadi biasanya sih reksadana pasif itu saham ya. Reksadana pasif itu saham seperti indeks IDX30, MSCI, FTSE. Nah itu reksadana pasif. Atau mungkin ada juga reksadana bond fund index, itu juga reksadananya pasif gitu ya. Reksadana obligasi yang ngikutin indeks obligasi tertentu. Tapi kalau reksadana pasar uang itu biasanya nggak pasif kok Arti gitu. Oke, next-nya. Pagi saya mau tanya kalau kita beli reksadana menggunakan aplikasi Saya Kaya, batas waktunya jam 13.00. Apakah kita bila jual dan mencairkan ke rekening pribadinya memakan waktu yang sama ya? Atau H+1? Biasanya itu kalau dijual itu tergantung dengan proses dari manajer investasinya ya. Kalau untuk dijual sih kita langsung meneruskan instruksi jualnya kepada manajer investasinya, lalu tergantung dari manajer investasinya mencatatkan waktu dananya berapa. Untuk pasar uang biasanya H+1, untuk reksadana yang lainnya biasanya H+3 sampai H+7 gitu.
Oke, saya Amel izin bertanya untuk CJS, kapan waktu terbaik untuk beli RDPU? Saya beli reksadana kemudian jatuh harganya. Apakah sebaiknya hold dan buy atau dicairkan aja? Reksadana pasar uang sih harusnya nggak jatuh ya harganya. Kalau misalnya reksadana pasar uang itu biasanya NAV-nya cukup stabil, jadi tergantung dengan kenaikan NAV-nya berapa persen aja sih, ada yang cenderung lebih tinggi atau relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang yang lainnya. Mungkin maksud kamu bukan reksadana pasar uang ya, tapi reksadana saham atau reksadana campuran. Karena reksadana pasar uang itu NAV cenderung stabil, Amel gitu. Kalau untuk reksadana pasar uang, kamu sebenarnya bisa beli kapan aja kok, karena memang NAV-nya lebih stabil seperti yang tadi aku bilang. Mungkin nanti bisa diperjelas pertanyaannya ya, apakah reksadana pasar uang atau mungkin reksadana saham atau campuran. Gitu, teman. Untuk kelebihan saya kaya tadi udah dijelaskan ya waktu di presentasi. Nanti teman-teman bisa mungkin tonton ulang presentasinya. Yang pertama kita diawasi oleh OJK, lalu produknya terkurasi dan kita ada human touch serta nggak ada fee tambahan ketika bertransaksi dan kita memiliki loyalty token score nih tahun ini. Gitu. Bagaimana cara kita tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk masuk, contohnya untuk masuk ke reksadana campuran. Sebenarnya kamu kalau market timing menurut aku nggak akan efektif. Jadi mungkin lebih dilihat relatif terhadap mungkin performance pada tahun ini ya. Jadi kalau misalnya tahun ini udah naik cukup banyak, teman-teman takut gitu untuk beli di harga yang relatif lebih atas, mungkin bisa tunggu sampai lebih koreksi gitu ya, mungkin sekitar 5-10%. Tapi kalau misalnya mencoba market timing terus-terusan sih sebenarnya menurut aku nggak terlalu efektif karena in the long run perbedaannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu jauh. Jadi mungkin relatif kepada performance dari tahun ini aja ya, kalau misalnya performance tahun ini udah cukup tinggi gitu, jadi kita bisa tunggu sebentar mungkin sampai ada koreksi mungkin 5% atau mungkin 8%, 10% gitu, nah kita bisa masuk gitu. Oke, semakin lama time frame semakin beresiko. Boleh tolong diperjelas lagi Kak, maksudnya apa? Oke. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya time frame kita semakin pendek, maka harusnya investasi kita yang kita pilih itu juga semakin tidak beresiko. Kenapa? Karena kalau kita mau pakai dananya, tapi kalau misalnya nilai investasinya lagi turun, itu kan jadi beresiko buat kita ya. Jadi kalau misalnya kita masih mau pakai dana yang masih lama, itu berarti kita masih bisa menanggung resiko yang lebih besar. Karena kalau misalnya dana yang mau kita pakai nih masih ada waktu nih, misalnya investasinya saham gitu, masih ada waktu untuk sahamnya catch up gitu kepada tujuan investasi kita atau required rate of return yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya time frame investasinya pendek, kalau misalnya kita ambil investasi yang beresiko, misalnya saham, terus kita mau pakai dananya, nilai investasi lagi turun, kita kan jadi nggak bisa maksimal ya pakai dananya. Itulah kenapa semakin lama time frame investasi kita bisa memilih investasi yang semakin lebih beresiko relatif dengan kalau misalnya kita punya time frame investasi yang lebih pendek gitu. Bila investasi melalui saya kaya tidak ada biaya untuk customer, dari mana saya akan mendapatkan income? Apakah ada income fee dari MI? Iya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita biaya yang kita terima itu bersih dari MI dan nggak ada bedanya teman-teman investasi lewat saya kaya atau enggak, biaya yang teman-teman dipotong tuh masih akan sama. Jadi nggak perlu khawatir soal itu, nggak perlu dipikirin intinya. Apakah di saat Omikron seperti ini, invest di RDC atau RDS adalah saat yang tidak tepat? Enggak juga ya. Kalau misalnya dipikir-pikir sih sebenarnya kalau kita lihat ketika indeksnya turun di bulan Maret 2020, justru reboundnya cepat banget, bahkan sekarang all time high. Jadi mungkin nggak ada hubungannya ya Omikron. Omikron merebak pun indeksnya all time high. Menurutku lebih ke resikonya adalah indeksnya sekarang lagi ada di all time high. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih takut untuk masuk di efek saham, mungkin lebih nunggu ya. Menurutku nggak terlalu hubungan sih Omikronnya, karena kalau kita lihat ada Omikron pun indeksnya all time high. Yang perlu teman-teman lebih perhatikan karena memang indeksnya lagi all time high, mungkin lebih ada kecenderungan untuk koreksi dulu sementara. Nah, kalau misalnya lagi koreksi itu, teman-teman pikir waktunya udah pas untuk teman-teman masuk, mungkin harganya udah cocok gitu ya dengan teman-teman, nah teman-teman bisa tuh mulai mungkin nabung dikit-dikit untuk RDC dan RDS.
Mungkin beberapa pertanyaannya kita tadi udah sempat dijawab ya, jadi nggak perlu lagi. Thank you ya teman-teman buat pertanyaan-pertanyaannya.